Saudara, kembali bersama kami di Sapa Lampung, di Kompas TV Lampung, masih bersama saya Cindy Tanya dan juga narasumber saya luar biasa hari ini, Bupati Waikanan Raden Adipati Surya. Bapak masih bersama kami di Sapa Lampung hari ini. Akan ada banyak perubahan sekali di masa kepemimpinan Pak Adipati ini, tapi yang satu yang paling mencolok dan saya tertarik sekali untuk berdiskusinya adalah soal pembangunan Bandara Gatot Subroto yang hari ini juga masih terus Anda perjuangkan begitu. Bagaimana prosesnya, Pak? Saya punya visi dan misi itu maju dan berdaya saing. Kalau maju saya yakin bisa, tapi berdaya saing. Berdaya saing. Nah, maju itu belum tentu berdaya saing, ya kan? Kita dimulai angka 3, kabupaten lain dimulai angka 7. Tapi mereka naik jadi 9, kemudian kita naik jadi 7. Kita maju, tapi kita nggak berdaya saing. Nah, saya berpikir bahwa ini harus ada satu yang menonjol di Waikanan yang nggak dimiliki orang lain. Di otak saya itu selalu berpikir, saya di Waikanan ini harus punya sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, kemudian kita berpikir bandara. Bandara ini sebenarnya cita-cita sudah lama. Dari 2006 berjuangnya. Dari zamannya Bupati pertama kali Bapak Tamanuri. Beliau itu 2 periode. Berarti 10 tahun mereka tuh. Kemudian dilanjutkan dengan Bupati setelahnya adalah Pak Bustami. Berjuang 5 tahun. Kemudian saya berupaya maksimal mungkin, saya kejar pokoknya semuanya. Semua saya temuin. Saya tuh sampai bilang sama Pak Menteri waktu itu, Menteri Perhubungan, kalaupun memang bandara ini nggak bisa Pak, tolong sampaikan nggak bisa. Jadi kami akan kubur mimpi kami. Tapi kalau mau masih bisa, diberikan kepastian. Iya. Kalau yang bisa kami kejar. Harus bagaimana langkahnya? Wah, kemudian kita siapkan langkahnya. Alhamdulillah Pak Menteri Perhubungan yang bersambut. Beliau bilang akhir Desember kita kejar. Kita ketemui Kasat sebagai pemilik bandara gitu kan, dan Pusterbat Pusterbat sebagai yang punya lapangan, Kodam Sriwijaya, bahkan Gubernur Sumatera Selatan saya temuin. Semua saya temuin, sampai saya bilang saya cuman belum nemuin Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Yang lain sudah saya temuin semua, dan alhamdulillah artinya upaya sudah dilakukan begitu maksimal. Ya? Jadi full speed kita kejar bandara itu, dan alhamdulillah gitu kan, akibat mungkin doanya masyarakat Waikanan cukup banyak. Dan ingat, bukan cuma Waikanan yang berdoa, ada 6 kabupaten yang akan menggunakan Lanudar Gatot Subroto itu. Oku Timur, Oku Selatan, Oku, kemudian Waikanan, Lampung Utara, besar kemungkinan juga Lampung Barat. Oke, justru ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, makanya saya harus berkoordinasi juga dengan Gubernur Sumatera Selatan. Kita rapat 2 kali, rapat pertama kali dengan Kasat, dengan Kementerian Perhubungan, tapi belum ada ini bagaimana persiapannya seperti apa. Kemudian rapat kedua terakhir kemarin akhirnya kita putuskan. Karena kita sudah tahu Waikanan melakukan apa, Kementerian Perhubungan melakukan apa gitu kan. Sudah tahu semua kita. Jadi itu langkah itu kita sinergikan sehingga diputuskan 28 Oktober kita akan resmikan bandara itu sebagai bandara sipil. 28 Oktober. Sorry, 28 Maret. 28 Maret 2019. Kita akan tunggu itu, ya, Pak. Artinya proses ini juga dilakukan tidak mudah. Enggak. Begitu. Anda perlu berjuang begitu. Ya. Terus kemudian apa perhitungannya ketika kita sudah memperjuangkan ini, impact untuk Waikanan? Saya pikir yang pasti konektivitas akan lebih dekat. Cepat. Ya kan? Kita tahu kalau dari Waikanan ke Bandara Beranti butuh waktu 5 jam. Kalau ke situ saya butuh 20 menit. Oku Selatan cuma butuh 5 menit, Oku Timur cuma butuh 5 menit ke bandara. Kemudian pasti itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Orang pasti ingin berinvestasi. Kenapa? Karena dengan jarak yang dekat. Orang akan tanya dengan kita, Waikanan berapa jauh dari Beranti? 5 jam, wah seorang sudah mikir, waduh ini gimana nih transportasi segala macam. Efektif. Nah ini, kemudian pariwisata di seputaran itu nanti akan dengan mudah itu akan dilirik. Karena artinya ketika melihat bandara ada yang bisa dikunjungi dan harus siap. Udah pasti. Tentunya. Nah kita akan lebih mudah menjual, ya kan? Kalau kita menjual hari ini misalnya saya punya air terjun Putri Malu, orang akan bertanya, kalau dari Beranti berapa lama? Gitu untuk kan? akses menuju lokasi. Kita bilang 6 jam, waduh jauh sekali gitu kan. Sementara berpikir ulang untuk makanya 6 jam gitu kan, mending mereka kesawaran deh gitu kan, nggak terlalu jauh gitu kan. Tapi kalau itu dari Halim cuma 54 menit ke Gatot Subroto. Jadi ini saya pikir dampaknya akan luar biasa. Orang juga akan berinvestasi juga. Belum lagi di sana kan perusahaan-perusahaan besar cukup banyak, baik di Waikanan, perusahaan tebu, perusahaan singkong, maupun di Batu Raja, kemudian di Oku Timur itu kan banyak perusahaan-perusahaan besar yang tentu akan menggunakan bandara, membutuhkan bandara ini. Jadi saya pikir ini adalah tadinya sebuah wacana kita menjadi kerja. Langkah besar ya. Iya, menjadi langkah besar. Akan Anda usahakan untuk terrealisasi tahun ini. Tahun ini. Dan saya kejar harus tahun ini karena bagi saya masa pemerintahan itu 3 tahun itu kalau pesawat terus take off. Kalau tahun pertama, tahun kedua oke lah. Tapi tahun ketiga terus take off. Tahun ketiga begitu.
Harus take off. Kalau tahun ketiga nggak take off, sebuah kepala daerah saya pikir nggak take off itu pasti. Gitu kan. Ini tahun keempat sudah berpikir lagi, mungkin akan menghadapi pemilu. Apalagi sekarang ini waktu-waktunya berpolitik. Pileg, pilpres, sudah itu nanti 2020 nanti akan ikut juga dengan pilkada dan sebagainya. Tentu tidak akan berfokus konsentrasi penuh terhadap bagaimana pembangunan yang ada di suatu daerahnya. Jadi saya harus kejar ini sebelum habis masa jabatan saya 2019 ini. Oke, tentu masih ada target yang memang belum terrealisasi begitu. Oh iya. Di sisa tahun nih akan Ya. dua tahun lebih kurang begitu. Apa kemudian yang bisa dilakukan untuk bisa melunaskan target begitu? Saya pengen menuhin RPJMD saya tentunya. Di situ ada indikator-indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, IPM, Masih akan terus kita kejar. Iya kan, PDRB. Ini belum yang lain. Ini harus kita kejar. Karena saya ingin bahwa target saya di RPJMD itu nanti itu benar-benar bisa sesuai dengan apa yang saya capai. Jadi kalau saya nggak mencapai itu, saya pikir ya diri saya merasa kurang gitu, kurang mampu. Dan itu butuh energi juga gitu, sangat butuh energi dan tentu sinergitas dengan sekda lainnya begitu. Iya, ya dengan daerah lain, apalagi di daerah kita sendiri. Ini butuh juga sebenarnya bersinergi dengan kabupaten-kabupaten sekitarnya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, sebuah kabupaten itu nggak mungkin maju sendiri. Pasti juga ditopang oleh kabupaten. Bisa kerjasama begitu ya, Pak? Harusnya seperti itu. Baru dia bisa maju. Kalau nggak bisa maju. Terakhir Pak Arifan, Ya. tadi sudah berbicara banyak soal Kabupaten Waikanan yang artinya dari pembangunannya, infrastrukturnya, dan kemudian beberapa penghargaan, dan juga yang paling digenjot adalah soal bandara begitu. Harapannya pasti kan punya harapan. Ini juga perlu sinergitas, tidak hanya pemerintahnya, kemudian juga masyarakatnya juga. Apa yang perlu disampaikan untuk masyarakat Waikanan khususnya untuk bisa sama-sama mendukung pembangunan di Waikanan? Silakan. Saya ingin menularkan optimisme kepada masyarakat. Saya ingin menawarkan memberikan optimisme bahwa kita tuh bisa. Kita sudah buktikan bahwa kita bisa. Kabupaten bisa melakukan lain, kita juga bisa. Ada yang kita bisa lakukan, bahkan kabupaten tidak bisa lakukan. Ini penting optimisme ini. Karena kalau sudah optimis, sudah pesimis, maka nggak akan ada upaya. Harapan saya masyarakat Waikanan ini optimis, gitu kan. Kasih kesempatan pada jajaran pemerintahan saya untuk berusaha semaksimal mungkin. Kemudian program-program pemerintah ini tolong dijalankan, diikuti anjuran-anjuran pemerintah, mulai dari pusat, provinsi maupun kabupaten, gitu kan. Kemudian satu lagi, jangan lupa berdoa. Ya kan, kunci dari semuanya itu adalah saya pikir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kasih jalan kita. Jadi kalau kita berusaha, kemudian kita berdoa, insya Allah kita akan bisa mencapai semuanya. Baik, luar biasa sekali. Muda, energik, dan juga optimis. Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Kompas TV hari ini. Terima kasih Kompas TV. Semoga kita akan masih menunggu ini, apalagi yang kemudian gebrakan yang ada di Waikanan. Insya kita Allah. akan tunggu. Mohon doa. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Baik saudara, demikianlah Sapa Lampung hari ini. Saya Sri Tani yang mewakili tim redaksi Kompas TV, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.